Bahasa lainnya barakallahu fikum merujuk kepada ulama rabbaniyin bukan semata-mata pengakuan, bukan semata-mata klaim, bukan semata-mata pernyataan, harus diwujudkan langsung dalam amalia keseharian, langsung dalam tutur kata, langsung dalam perbuatan dan tingkah laku, langsung dalam amalia antum kalian, langsung dalam dakwah antum, dan yang berkaitan dengan apa yang diarahkan dari sang alim tadi atau ulama sunnah tadi. Wahakata. Itu yang paling penting. Barakallahu fikum. Bukan semata-mata hanya menyebarkan kalamnya ulama. Itu bagus. Tapi ingat, bukan fardu ain. Saya ulang lagi, bukan fardu ain. Ketika ada sebagian pihak telah menyebarkan kalam ulama tadi dan di-share kepada banyak pihak dan dianggap semua telah tahu, cukup gugur kewajiban dari yang lain. Dan kemudian satu persatu fardu ain harus menyampaikan, harus men-share, memposting kalam ulama tadi. Tidak harus. Tidak harus. Tetapi barakallahu fikum, menyepakati kalam ulama tadi, menyepakati bimbingan ulama tadi secara tutur kata, secara ucapan, tindakan, perilaku, dakwah, tarbiyah dan hal-hal yang terkait dengan bimbingan ulama tadi, itu fardu ain. Wajib atas tiap-tiap muslim, tiap-tiap seorang talibul ilmi untuk terarah, terbimbing. Tidak cukup satu orang yang mengamalkan yang lain berkewajiban. Tidak. Paham tuh? Barakallahu fiik. Contoh barakallahu fiik. Dalam sebuah masalah misalkan fitnah. Fitnahnya masih berkembang. Belum ada titik vonis klaim hukum dari seorang alim atau ulama kita. Belum ada dari kalangan mereka menghakimi fulan menyimpang, fulan sesat. Bimbingan ulama yang ulama menyatakan masing-masing pihak menahan diri, masing-masing pihak diam, masing-masing pihak sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan dakwah, sibukkan dengan tarbiyah, jangan sibukkan dengan fitnah. Contoh, misal, diposting, masya Allah, silakan. Dan ingat, bukan fardu ain atas masing-masing muslim, wajib untuk mempostingnya, wajib untuk men-share-nya. Itu fardu kifayah. Ketika ada yang men-share, ketika ada yang memposting, ketika ada yang menyebarkan, dan cukup yang gugur kewajiban dari yang lain. Yang tidak men-share itu bukan berarti dia telah menyalahi para ulama atau berseberangan dengan para ulama. Tidak ada seorang alim pun, bahkan seorang akil pun yang mengatakan itu. Barakallahu. Tetapi yang diinginkan terkait dengan ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, dan penerapan kita terhadap isi muatan-muatan tadi. Termasuk tindakan menyalahi bimbingan para ulama. Ulamanya minta diam, yang ini masih koar-koar, yang ini masih bicara, yang ini masih menghakimi, menghukumi, mengklaim fulan wa allan, bahkan mengklaim para du'atus sunnah dengan klaim-klaim yang keji. Naudzubillah. Siapapun dia, dari manapun asalnya, siapapun namanya, itu tidak dengan bimbingan para ulama. Hadza mufsid, perusak. Barakallahu. Mengerikan. Jelas menyalahi bimbingan para ulama dan tidak bersama dengan para ulama. Meskipun dia mengaku 1000 kali, bikin status, bikin postingan dan segala macam, kami bersama dengan para ulama. Lah, nggak cukup dengan iddia, dengan pengakuan. Tapi ketika pembuktian Anda menyalahi bimbingan para ulama. Barakallahu fiik.
Tentu bayangkan Ramadan, waktunya orang beribadah kepada Allah. Para perusahaan yang ada ini masih keluar-keluaran, masih tidak mau diam. Ayyamul Ashr, 10 hari pertama Dzulhijjah, afdal ayyam, hari-hari yang paling afdal. Waktunya orang beribadah, waktunya orang mempunyai ibadah, masih sibuk dengan yang namanya fitnah yang diam tadi. Naudzubillah. Itu bukan kembali pada para ulama, itu menyalahi bimbingan ulama. Hasilnya kerusakan. Hasilnya fitnah sebagian runyam, bukan sebagian selesai. Kenapa? Tindakan para sufaha, para mufsidin yang mengaku-aku bersama dengan para ulama, tapi ucapannya kotor, ucapannya kasar, ucapannya mengerikan. Bukan ucapan seorang talibul ilmi, bukan ucapan seorang salafi. Naudzubillah. Ulama enggak pernah mengajarkan seperti itu, barakallahu fiik. Bimbingan ulama, ini contoh ya, sebagai contoh secara umum. Meminta sibukkan dengan dakwah, sibukkan dengan tarbiyah, sibukkan dengan belajar, sibukkan dengan ilmu. Tindakan yang benar, bimbingan yang benar, sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan tarbiyah, sibuk dengan dakwah. Ma'had disemarakkan, halaqah ilmu disemarakkan, daurah ilmiah disemarakkan, muhadharah ilmiah disemarakkan, ta'lim di mana-mana. Itu namanya dengan bimbingan para ulama, sesuai dengan bimbingan para ulama. Meskipun Anda tidak pernah mengaku saya bersama dengan ulama, karena nggak butuh pengakuan. Yang dibutuhkan adalah kenyataan. Apa gunanya Anda teriak-teriak ke sana kemari, kami bersama dengan ulama, kami bersama dengan ulama, tidak pernah taklim, tidak pernah menghadiri majalisul ilm. Kesibukannya hanya qila wa qala, dikatakan mengatakan, isu-isu, ucapan-ucapan yang kotor, menikah, mencaci maki para duat, mencaci maki para thalabatul ilm. Itu namanya bukan kembali pada para ulama, bukan dengan bimbingan para ulama. Meskipun Anda mengaku kembali pada para ulama. Yang diminta itu yang diminta itu kenyataannya, pembuktiannya, bukan pengakuannya. Barakallahu fiik. Tolong camkan baik-baik. Ini evaluasi untuk masing-masing kita. Ini muhasabah untuk masing-masing kita. Supaya jangan sampai kita hanya mengaku-aku tawabun.